Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan video pembelajaran materi cerpen bagian kedua. Untuk melanjutkan saja peta konsep dalam video pembelajaran ini, khusus materi cerpen, kita fokuskan di 3.9 dan 4.9, yaitu menganalisis unsur pembangun cerpen dan mengonstruksi sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Baik, kita masuk ke subbab yang C, yaitu menganalisis unsur pembangun cerpen. Ada dua topik yang akan kita bicarakan. Yang pertama, menentukan unsur pembangun cerpen dan menelaah teks cerpen berdasarkan struktur dan kaidahnya. Oke, topik pertama, menentukan unsur pembangun cerpen. Teman-teman perlu ketahui bahwa cerpen ini dibangun oleh unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Namun dalam hal ini kita fokuskan di intrinsik saja, yaitu ada tema, amanat, penokohan, alur, latar, dan gaya bahasa. Kita bahas sekilas. Tema adalah dasar cerita yang dijadikan sumber referensi utama bagi penulis atau pengarang dalam mengembangkan cerita pendeknya. Kemudian ada amanat. Amanat ini sifatnya tersurat dan tersirat, yaitu yang berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, begitu. Kemudian ada penokohan, yaitu sifat, karakter, dan dari tokoh ya. Kemudian ada alur, jalannya cerita, jalinan cerita. Ada latar, tempat, waktu, dan suasana, dan gaya bahasa yang digunakan penulis dalam menuangkan ide, gagasan, atau ceritanya ke dalam bentuk tulisan, begitu. Nah, namun pada bagian pada topik ini kita fokuskan pada bagian penokohan. Ya, perlu teman-teman ketahui, penokohan dalam cerita pendek ini ada 6 aspek yang harus teman-teman ketahui, bahwa penokohan dapat disampaikan secara langsung, kemudian penokohan dapat disampaikan melalui tokoh lain, melalui lingkungan hidup tokoh, melalui tata bahasa tokoh, jalan pikiran tokoh, dan fisik dan perilaku tokoh. Oke ya, kita bahas satu persatu untuk mendapatkan sifat karakter dari tokoh melalui aspek-aspek ini. Yang pertama adalah kita mengetahui sifat seseorang, dalam ini seseorang ini tokoh ya, melalui cara analitik langsung. Ya, artinya adalah kita mengetahui wataknya ya melalui langsung membacanya. Ya, langsung membaca kita tahu begitu. Contoh nih, Alam termasuk siswa yang paling rajin. Nah, ini dia. Rajin ini sudah disampaikan sifatnya. Ini masuk dalam kategori penokohan analitik langsung. Kemudian yang kedua, kita dapat tahu sifat seseorang dari tokoh lain. Nah, di sini contohnya adalah ia paling pandai bercerita, menyanyi dan menari, dan jarang ia bertandang ke rumah sambil membawa aneka brosur barang-barang promosi. Yang menjengkelkan saya, seluruh keluargaku jadi menaruh perhatian kepadanya. Nah, kita dapat tahu karakternya atau karakter ia ini dari kita yang membicarakan sendiri. Jadi fokusnya di tokohnya atau dia yang menceritakan itu adalah orang lain atau dalam hal ini kita. Nah, ini kita mendapatkan sifat karakter seseorang dari tokoh lain. Kemudian lingkungan hidup tokoh ya. Contohnya adalah desa Karangsaga tidak kebagian aliran listrik padahal kampung-kampung tetangganya sudah pada terang semua. Nah, kita menjadi tahu lingkungan hidup para tokoh di desa Karangsaga ini tergolong tertinggal begitu. Ya, mengapa kita dapat tahu ya? Karena dari lingkungan hidup tokohnya ternyata aliran listriknya belum masuk begitu. Kemudian yang keempat, tata bahasa tokoh. Dia bilang bukan maksudnya menyebarkan provokasi, tapi apa yang diucapkannya benar-benar membuat orang sedesa marah. Nah, kita dapat tahu ya karakter tokoh ini dari seringnya ia menyebarkan provokasi. Nah, ya, kemudian membuat orang-orang sedesa marah. Nah, kita dapat tahu karakternya berarti orang tersebut suka provokasi misalnya, atau orang tersebut suka gosip misalnya seperti itu. Kemudian dari jalan pikiran tokoh ya. Kita mendapatkan karakter seseorang, ya, tahu karakter seseorang dari jalan pikirannya. Contohnya ini, ia ingin menemui anak gadisnya itu tanpa ketakutan. Ingin ia mendekapnya, mencium bau keringatnya. Dalam pikirannya, cuma anak gadisnya yang masih mau menyambutnya dirinya. Dan mungkin ibunya, seorang janda yang renta tubuhnya, masih berlapang dada menerima kepulangannya. Ya, jadi apapun yang terjadi, dia punya prinsip begitu. Nah, ya. Jadi kita dapat tahu tokohnya ya, tokoh
nya dalam ini adalah yang akan kita cari karakternya, ini adalah punya prinsip misalnya seperti itu. Yang terakhir kita dapat tahu karakter seseorang dari fisik dan perilakunya. Nah, contoh, seperti sedang berkampanye, orang-orang desa itu serempak berteriak-teriak. Mereka menyuruh camat agar secepatnya keluar kantor. Tak lupa mereka mengacung-acungkan tangannya dan lain sebagainya. Nah, kita dapat tahu sifat dari orang-orang desa itu ternyata misalnya anarkis, kasar, dan lain sebagainya ya. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang ia lakukan, nah ini sudah mencerminkan fisik dan perilakunya. Oke teman-teman, itu adalah menentukan unsur pembangunnya, ada 6. Kemudian kita fokuskan di bagian penokohan. Ternyata di penokohan ada 6 aspek yang perlu kita ketahui untuk mengetahui sifat dan watak tokoh seseorang begitu. Berikutnya ada tugas di sini ya. Yang pertama, teman-teman akan mencari unsur yang dominan dalam cuplikan ini apa saja ya. Nah, ini sudah saya berikan contoh untuk jawaban B ya. Itu unsur yang dominan adalah penokohan dan latar. Di dalam cerita ini difokuskan, ditonjolkan di watak dan latarnya ya, tempat, waktu, suasananya. Yang A silahkan cari sendiri. Yang kedua, kerjakanlah latihan berikut sesuai dengan instruksinya. Oke ya teman-teman, tinggal mencari saja dari 2 kutipan cerpen ini, tokohnya siapa saja, wataknya bagaimana, cara penggambarannya seperti apa. Nah, ini sudah saya contohkan ya. Untuk di cerita pertama ada tokoh aku atau Gus dan emak, wataknya percaya diri untuk aku, emaknya minder. Cara penggambarannya apa? Nah, silahkan dicari sendiri di 6 aspek penokohan tadi ya. Kemudian nomor 2 silahkan dicari semuanya. Yang nomor 3, teman-teman juga disuruh mencari latarnya yang dominan apa saja. Ya, di sini saya mencontohkan di nomor 2, kutipan cerpen kedua. Waktunya malam hari, suasananya khawatir, tempatnya di mana silahkan dicari sendiri. Yang nomor 1 dicari sendiri semua. Kemudian tugas yang keempat yaitu menganalisis unsur intrinsip dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Nah, ini dengan berdiskusi silahkan temukan sendiri ya. Kita masuk ke topik yang kedua yaitu menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Harus teman-teman ketahui bahwa menelaah itu berarti memeriksa. Nah, jadi hasil periksa atau hasil telaah struktur cerpen nanti berupa jalannya cerita secara kronologis, runtut begitu ya. Nah, oke, ada 5 struktur cerpen. Yang pertama adalah pengenalan cerita, yang kedua adalah pengungkapan peristiwa, yang ketiga menuju konflik, yang keempat puncak konflik, dan yang terakhir adalah penyelesaian. Nah, bagan ini ya, diagram ini dapat teman-teman pahami bahwa mengetahui cerpen atau saat membaca cerpen ya, secara tidak langsung kita melalui beberapa struktur ya. Nah, struktur inilah yang membuat perasaan kita terkadang ikut hanyut begitu. Yang pertama, pengenalan cerita, memperkenalkan tokoh dan antar tokohnya ya. Bisa juga settingnya atau latarnya, nah ini dikenalkan di awal. Yang kedua, pengungkapan peristiwa, yaitu peristiwa awal yang timbul masalah, dimulai dari permasalahan kecil mungkin ya, jadi sudah diungkapkan di awal. Kemudian naik ke menuju konflik, yaitu keterlibatan berbagai situasi. Nah, berbagai situasi ini mulai mencampur di sini ya, baik itu tokoh antar tokoh, baik itu latarnya, baik itu masalah lunya misalnya. Nah, ini masuk ke struktur cerpen menuju konflik. Kemudian naik lagi ke puncak konflik ya, ini merupakan masalah menjadi kompleks ya, masalahnya sudah campur di sini sehingga menjadi satu titik di mana tokoh utama melalui atau merasakan atau sedang mengalami permasalahan yang begitu kompleks ya. Nah, dari itu setelah kompleks maka turun ke penyelesaian, yaitu situasi akhir setelah tokoh mengalami klimaksnya. Setelah mengalami klimaks, maka responnya bagaimana? Nah, itu menentukan penyelesaiannya. Akhir ceritanya, apakah menggantung, apakah menyedihkan, atau membahagiakan. Nah, itu adalah struktur cerpennya. Berikutnya,
Kaidah bahasa dalam cerpen. Saat kita membaca cerpen, maka teman-teman akan menemukan 7 fitur kebahasaan yang digunakan penulis dalam mengembangkan cerpen. Nah, ini juga dapat kita identifikasi bahwa cerpen itu ternyata yang pertama menggunakan kalimat masa lampau. Nah, ya, misalnya ketika itu beberapa bulan lalu. Nah, karena apa? Karena penulis menceritakan kondisi saat dia berimajinasi. Bisa kemarin, bisa 1 minggu yang lalu, tahun lalu, ya, dan lain sebagainya. Ya, intinya menceritakan peristiwa saat itu, ya, bukan saat ini ya, tapi saat itu. Kemudian memanfaatkan konjungsi kronologis, ya, seperti sejak saat itu, lalu kemudian untuk menggabungkan serpihan-serpihan cerita, ya, sehingga jadi satu cerita utuh. Maka memanfaatkan konjungsi kronologis. Juga memanfaatkan kata kerja, jelas ya, kata kerja ini tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Ada subjek, ada predikat, ya, jadi predikat ini selalu mengiringi subjeknya, ya, atau tokohnya. Bisa memeluk, menawari, menjerit, atau apapun yang memang masuk kategori kata kerja. Kemudian juga memanfaatkan kata kerja yang menyatakan kalimat tak langsung. Ya, jadi ada kalimat langsung dan tak langsung. Jika tidak langsung, maka menggunakan kata kerja seperti ia mengatakan, ia menyatakan, ya, ia membisiki, dan lain-lain. Nah, ini merupakan kata kerja tak langsung. Juga memanfaatkan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang tidak bisa dilihat ya, tapi kata kerja yang bisa dirasakan, seperti mengingat, merasakan, mendamba, merana, merindukan misalnya. Nah, ini tidak bisa dilihat. Kalau ini kan bisa dilihat, ya, memeluk, menawari, menjerit, ya, bisa didengar, bisa lihat. Kalau kata kerja mental ini kata kerja yang tak bisa dilihat, karena berhubungan dengan mental. Kemudian juga memanfaatkan dialog, ya, terkadang memang cerpen menggunakan kalimat langsung ya, kalimat ujaran langsung ditandai dengan tanda kutip ya. Kemudian kata sifat, ya, jelas ini indah, rapi, sepi, baik, buruk, nakal, dan lain-lain masuk di kata sifat untuk melabeli seseorang mempunyai karakter apa gitu. Ya. Nah, ini adalah fitur-fitur kebahasaan dalam cerpen. Ya, ada tugas di sini ya, nomor 1, jawablah dengan cara berdiskusi. Ya, saya sudah menjawab di A, apa yang dikenalkan pada bagian awal cerpen yaitu tokoh dan hubungan antar tokoh. B, C, D, E silahkan cari sendiri. Kemudian nomor 2, teman-teman membaca kembali Robohnya Surau Kami, kemudian silahkan dimasukkan di sini ya, kutipannya, penjelasannya masuk pada tahap struktur apa, berupa cerita pendek. Nah, saat kita menentukan topik, cara pertama adalah ya kita memunculkan pengalaman pribadi, bisa juga pengalaman orang lain, tapi yang paling mudah dulu saja pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi apa yang pernah teman-teman alami, silahkan pilih yang paling menarik tentunya ya. Kemudian libatkan unsur-unsur pembangunnya ya, ada 6 tadi ya, silahkan dilibatkan untuk membuat satu cerpen yang unik, yang baik, yang enak ya, yang berkesan, yang bermanfaat begitu. Kemudian dikembangkan. Nah, setelah tahap penentuan topik dan lain sebagainya selesai, kita masuk ke tahap menyunting cerita pendek. Ya, menyunting ini mengedit ya. Ini penting sekali agar kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan ini dihindari. Nah, contohnya sistematika penulisannya. Bagaimana sistematika penulisannya? Kemudian bisa mungkin tidak bertele-tele, juga tidak sesederhana ya. Jangan sederhana banget dan jangan bertele-tele. Nah, artinya pas saja. Kemudian keefektifan kalimat ya, dibaca ulang apakah kalimatnya ini muter-muter atau membingungkan. Nah, ini bisa dicek keefektifan kalimatnya. Dan idenya, nah, ide juga harus jelas ya, karena ide ini merupakan dasarnya. Teman-teman beride dari mana, dapat ide dari mana, ini harus jelas, sehingga cerita tersebut nanti yang teman-teman ciptakan ini menjadi logis, masuk akal, dan menyenangkan. Baik teman-teman, untuk materi cerpen sesi kedua sudah selesai ya, semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.